Di era digital saat ini, komputer dan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Hampir seluruh aspek kehidupan bergantung pada teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari aktivitas sehari-hari, pekerjaan, hiburan, hingga pendidikan, semuanya kini banyak dibantu dan dipermudah oleh peran komputer. Tidak dapat dipungkiri, komputer bukan lagi sekadar alat hitung atau mesin pengetik sebagaimana peran awalnya dulu, melainkan sudah menjadi jembatan utama yang menghubungkan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang yang paling terasa dampaknya adalah komunikasi. Sejak dahulu kala, komunikasi telah menjadi kebutuhan mendasar manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat bertukar informasi, membangun hubungan, bekerja sama, hingga menciptakan peradaban. Dahulu, cara paling sederhana untuk berkomunikasi jarak jauh adalah dengan surat. Setelah itu, teknologi telepon mulai hadir dan membuat komunikasi menjadi lebih cepat, karena dapat berbicara langsung tanpa harus menunggu lama. Namun, kehadiran komputer yang terhubung dengan internet membawa lompatan besar yang jauh lebih revolusioner. Kini, komunikasi tidak lagi terbatas oleh jarak maupun waktu. Hanya dalam hitungan detik, kita bisa mengirim pesan elektronik, melakukan panggilan suara maupun video call, hingga bertukar file dengan orang yang berada di belahan dunia lain. Kehadiran aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Line, hingga media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan manusia berinteraksi secara instan, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan dalam dunia kerja profesional, komputer telah melahirkan platform seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan Webex yang memungkinkan diadakannya rapat virtual tanpa perlu bertemu secara fisik. Tidak hanya mempercepat komunikasi, komputer juga menghadirkan saluran komunikasi baru berupa forum daring, online forums, blog, hingga media sosial. Melalui media ini, masyarakat dapat berbagi informasi, berdiskusi, hingga menyuarakan pendapatnya kepada khalayak luas. Jika dulu informasi hanya bisa diakses melalui media cetak atau siaran televisi dan radio, kini setiap individu dapat menjadi penyampai berita melalui komputer yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa komputer benar-benar telah mengubah pola komunikasi manusia secara mendasar. Selain di bidang komunikasi, peran komputer dalam pendidikan juga tidak kalah besar. Pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa dan sangat ditentukan oleh kualitas proses belajar mengajar. Sebelum adanya komputer, pendidikan hanya terbatas pada ruang kelas fisik, papan tulis, buku, dan tatap muka antara guru dan murid. Namun, komputer membuka cakrawala baru dalam dunia pendidikan. Melalui komputer, proses belajar dapat dilakukan secara daring. Siswa dan mahasiswa kini memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar, baik yang bersifat gratis maupun berbayar. Mereka dapat membaca e-book, menonton video pembelajaran, mengikuti kursus online internasional, hingga mengakses jurnal-jurnal ilmiah dari berbagai belahan dunia. Perkembangan ini menjadikan proses pendidikan tidak lagi terbatas oleh lokasi, waktu, atau ketersediaan buku cetak. Bagi guru dan dosen, komputer juga menjadi alat bantu yang luar biasa. Mereka dapat menyiapkan materi dengan presentasi digital, membuat simulasi interaktif, hingga menggunakan perangkat lunak pembelajaran yang membuat siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit. Misalnya, dalam pelajaran sains, komputer dapat digunakan untuk menampilkan simulasi reaksi kimia, pergerakan planet, atau percobaan laboratorium virtual yang sulit dilakukan secara langsung. Kehadiran komputer semakin terasa manfaatnya pada saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Sekolah dan universitas terpaksa menutup kelas fisik, tetapi proses pembelajaran tetap dapat berlangsung berkat bantuan komputer dan internet. Tanpa komputer, mungkin pembelajaran jarak jauh tidak akan berjalan, dan jutaan siswa serta mahasiswa akan kehilangan kesempatan belajar. Penggunaan Learning Management System (LMS) seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo, serta aplikasi konferensi video telah menjadi penyelamat dunia pendidikan di masa sulit tersebut. Lebih jauh lagi, komputer juga berperan dalam pemerataan akses pendidikan.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menggunakan komputer dengan bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Orang tua perlu membimbing anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi. Sekolah harus mengajarkan literasi digital, dan pemerintah perlu mendukung pemerataan infrastruktur teknologi agar semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jika digunakan secara positif, komputer dapat menjadi alat yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam komunikasi, komputer membuat dunia terasa semakin kecil karena manusia dapat terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Dalam pendidikan, komputer membuka pintu ilmu pengetahuan yang lebih luas dan merata, sehingga generasi muda dapat berkembang lebih baik. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa komputer bukan hanya sekadar alat, melainkan sudah menjadi kawan dalam perjalanan hidup manusia modern. Dengan memanfaatkannya secara tepat, komputer dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana komunikasi lebih efektif, pendidikan lebih merata, dan pengetahuan lebih mudah diakses oleh siapapun. Namun, jika disalahgunakan, komputer juga bisa membawa dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan komputer bukan sebagai pengganti kehidupan sosial, melainkan sebagai pendukung untuk meningkatkan kualitas komunikasi, pendidikan, dan peradaban manusia. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.